9. Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan, Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ya duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka, mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam PA pada hari Kamis ini. Kiranya Tuhan saja yang menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk disembah, karena Engkaulah Allah yang kudus. Dan kiranya kami yang dipanggil Tuhan sebagai umat yang ditebus, jadi umat yang kudus di hadapan Engkau, boleh menyembah dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami, baik hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga masing-masing kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar satu aspek yang paling mendalam dan paling mendasar dari yang namanya Allah, yaitu mengenai kekudusan Tuhan. Dalam teologi reform, semua sifat Allah masuk di dalam kategori kekudusan. Tanpa kekudusan, kita nggak mengenal namanya Allah yang kasih. Tanpa kekudusan, kita juga tidak mengenal keadilan yang kudus. Kemurahannya juga di dalam konsep yang namanya kekudusan. Tanpa kekudusan Allah dan Allah yang kudus, kita tidak bisa mengerti esensi bagaimana Allah itu ada dan bagaimana siapakah Allah dan bagaimana dia bertindak. Kita sudah membaca di dalam Mazmur pasal ke-99 menceritakan kepada kita 9 ayat. 9 ayat yang menyatakan Allah itu kudus. Allah itu bertahta di gunungnya, di Sion. Itu kita sudah baca dalam ayat ketiga ya, ayat kedua maaf. Ayat kedua, dia di Sion, dia ada di dalam gunung Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pembagian Mazmur pasal ke-99, Bapak Ibu bisa melihat, ayat 1 sampai kepada ayat kepada 3, itu menceritakan keadaan Tuhan yang harus ditakuti. Esensi Allah yang kudus. Lihat ya, di bagian ayat ketiga itu ditutup dengan kuduslah ia. Artinya, pemazmur mengatakan bahwa keberadaan Allah haruslah ditakuti. Semua orang, semua bangsa-bangsa harus menyembah daripada Allah yang ada di Sion. Dia berbeda dari yang lain. Yang kedua, juga mau menceritakan kepada kita di dalam ayat 4 dan ke-5. Selain dia secara esensinya kudus dan harus disembah, ayat 4 dan 5 menyatakan bagaimana tindakan dia. Jadi dia mencintai dengan kudus, dia menegakkan keadilan, kebenaran itu dengan kudus, ada hukum keadilan. Maka selalu semuanya penyembahannya benar. Maka ayat ke-5 ditutup dengan kuduslah dia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam hal itu. Dan juga di dalam bagian ketiga, ayat kepada ayat ke-6 sampai ke-9, itu menceritakan bagaimana relasi daripada Allah yang kudus dengan umatnya. Jadi kalau lihat ya, ada Musa, ada Harun. Musa dan Harun adalah orang-orang pilihannya. Musa dan Harun adalah orang yang Tuhan tentukan untuk bisa berelasi dengan Allah yang kudus. Nanti kita akan belajar, kudus bukan berarti kudus saja, tapi kudus berarti ada aspek relasi di dalam yang namanya ciptaan, berarti di dalam ciptaan berarti kita juga termasuk di antaranya. Dan bagaimana kita berelasi dengan benar di hadapan Allah. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita bisa datang dengan belas kasihan Tuhan. Seperti itu. Apakah PPT bisa kelihatan? Kita masuk ke dalam definisi. Oke. Coba ya. Nah, ini definisi ya. Saya ambil di dalam definisi yang pertama adalah ayat yang dipakai di dalam pembahasan kita. Saya coba close dulu di dalam Oke. Apakah baca?
tidak, saya coba close. Nah, definisi Alkitab memberikan kata, yaitu kata Ibrani itu kados. Kados, atau di dalam bahasa Greek, di dalam bahasa Yunani itu menciptakan hagios. Bapak Ibu yang pernah ke Hagia Sophia tahu ya? Hagia Sophia di Turki. Hagia itu, Hagia, kalau ayah, ada orang bilang ayah, Sophia. Hagia itu artinya holy. Sophia, ada yang tahu Sophia itu artinya apa? Saya tahu dong, Sophia. Sophia, wisdom. Nama anak kan suka ada Sophia ya. Sophia artinya bijaksana dari Tuhan. Jadi mau menciptakan seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya kekudusan Allah, definisinya apa? Kalau dikatakan dalam bahasa asing kados, kados dan juga hagios, itu menciptakan mengenai cut off atau separation dari apapun. Oke, boleh, udah bisa. Separation dari apa? Dari people. Jadi Allah itu beda dari manusia. Berbeda dengan sesuatu yang common, yang biasa. Berbeda dengan segala sesuatu, bahkan dia berbeda dengan segala kenajisan. Maka kalau kita misalnya lihat di dalam yang namanya definisi, nah oke, sudah kebaca kah? Nah, kita masuk ke dalam yang namanya secara ontologi. Nah, ini kan kita PA ya, ontologi apa lah gitu. Ontologi itu, ingat, ontologi itu dari sononya, dari keberadaannya. Dari keberadaannya, Allah itu unik. Allah yang kudus, secara kata kados atau hagios, kalau mengacu kepada Allah yang kudus, itu mau menciptakan bukan secara tindakan kudus saja, tetapi Allah itu unik, berbeda kasta, berbeda kelas, dia terpisah dan berbeda dari manapun. Dikenal dengan Joel Beeke mengatakan ini majestic holiness. Jadi majestic, berbeda secara ini. Jadi nggak ada yang membandingkan antara Allah dengan apapun. Tiada duanya, tidak ada seperti dia. Dan ini esensi yang paling utama dari Allah. Esensi utama daripada Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara mengenai esensi Allah ya. Esensi Allah berarti membicarakan segala sesuatu yang pasti harus ada di dalam Allah. Jadi apa yang Allah, seperti yang namanya Allah tuh harus ada di dalam dirinya Allah. Oke, ini sudah bisa. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya sudah memberikan ilustrasi segitiga. Bapak Ibu, segitiga itu menjadi segitiga kalau dia punya 3 sisi, betul ya? Kalau dia 4 sisi, tidak mungkin kita katakan segitiga. Segitiga, namanya esensi segitiga, dia punya 3 sudut. 3 sudut dengan dijumlah 180 derajat. Tanpa yang namanya penjumlahan sudut 3 sudut itu 180 derajat, maka segitiga itu berhenti menjadi segitiga. Itu esensi. Begitu juga esensi yang namanya garis yang sejajar. Esensi daripada 2 garis sejajar, yang namanya sejajar, dia tidak pernah akan namanya bertemu. Sejajar. Itu kan esensi. Kalau misalkan esensinya nggak ada, berarti itu dia berhenti menjadi garis, dia berhenti, kalau di dalam konteks segitiga, dia berhenti menjadi segitiga. Pak Ibu nangkep ya? Maka di dalam kekudusan Allah secara ontologi, mau membicarakan kepada kita, kalau Allah itu dilepaskan dari kekudusan, maka tidak ada Allah. Nangkep maksud saya? Sama seperti segitiga. Allah, apapun konsep Allah yang Bapak Ibu pikirkan, Allah kalau nggak suci, hancur. Kalau Allah itu secara ontologi, secara kastanya itu tidak suci, maka tuh dia berhenti jadi Allah. Atribut ini ada atribut yang paling ada. Keberadaannya adalah keberadaan yang namanya keberadaan kudus itu sendiri. Sebagai contoh lagi, misalkan Bapak Ibu, kita tahu matahari dia memancarkan terang, ada panas, betul ya? Benda yang namanya matahari, secara esensi juga pasti memancarkan yang namanya apa? Sinar ya. Bintang pun begitu. Anggaplah kita menemukan satu bintang yang lebih terang daripada matahari. Bintang itu namanya bintang, dalam konsep bintang, namanya bintang itu selalu memancarkan cahaya. Keberadaannya bintang, keberadaan bintang, Bapak Ibu perhatikan, keberadaan bintang pasti memancarkan cahaya. Berarti keberadaan Allah dimanapun tempatnya pasti menyatakan kekudusan. Bapak Ibu ya, ngerti ya dari ontologi. Jadi segala sesuatu demikian. Jadi kekudusan bukan bicara tentang kata sifat saja. Sifat kan kudus ya, kudus, tak bercela, itu berbicara cuma sifat saja. Enggak, tetapi secara esensi Allah, secara ontologi Allah itu adalah kudus. Berbeda. Mari kita coba kasih contoh ya, di dalam yang namanya Keluaran pasal 15. Kita boleh baca bersama-sama ya. Keluaran pasal 15 ayat 11. Kita baca bersama-sama Keluaran pasal 15 ayat 11. 1, 2, 3. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan,
Siapakah yang seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-11 menceritakan ada perbuatan Allah. Tetapi Musa di dalam nyanyiannya tuliskan, itu adalah nyanyian bersama-sama dengan orang-orang Israel, menceritakan bahwa tiada sepertimu. Kenapa? Karena tidak ada yang seperti engkau di dalam hal kekudusan. Secara ontologi tidak ada. Dan itu juga dijelaskan lagi di dalam satu bagian firman lagi, 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2, ayat kedua. 1 Samuel pasal kedua, ayat 2. Kita baca bersama-sama lagi, 1 Samuel 2 ayat 2. 1, 2, 3. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ini mau menceritakan kepada dua contoh ayat ini, menceritakan tidak ada Allah yang seperti dia di dalam hal kekudusan. Keberadaan Allah dimanapun dia berada, dia adalah kudus. Jadi kudus, sekali lagi, tidak bicara tentang hanya kepada tindakan, hanya kepada yang namanya sifat, kata sifat saja. Maka definisi kedua di dalam yang namanya penjelasan itu adalah masuk ke dalam yang biasa kita common yang kita biasa mengerti. Kudus itu bercerita tentang ethics atau moral. Jadi berceritakan tindakan yang perfect, tindakan yang sempurna. Jadi ini berceritakan moral holiness. Joel Beeke mengatakan moral holiness. Artinya apa? Secara moral Allah itu bertindak secara kudus. Kalau Allah tiba-tiba dia memperkosa, bingung nggak? Bingung ya? Tapi kalau Allah yang seperti itu digambarkan di dalam dewa Yunani. Dewa Yunani, Zeus jalan-jalan ke bumi, ketemu cewek cantik, lahirlah Hercules. Bapak Ibu tahu ya? Sulit ya? Ini kok Allah ya? Kok tiba-tiba dia lihat cowok cantik, terus tiba-tiba dia tidur, menghasilkan yang namanya Hercules, demigod. Bukan hanya itu saja, ternyata Zeus suka jalan-jalan juga. Dia jalan-jalan, ketemu yang namanya di dalam mitologi Yunani, ada demigod, anaknya banyak. Oh, bukan hanya Zeus. Dewa lain mungkin mupeng kali ya, pengen juga. Ada namanya, Percy Jackson tuh apa ya? Percy Jackson kan kalau di dalam novel kan, Poseidon. Terus ada dewa juga, semuanya ada, jadi ada demigod. Kan kita bingung, kalau kita bicara Allah itu kudus, berarti tindakannya secara ontologi kita sudah clear, berarti tindakan etiknya juga kudus. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam Allah yang kudus, tapi tindakannya tidak kudus? Maka Allah kita secara moral excellence, secara tindakan etiknya excellence. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi kita mesti, ini yang paling gampang. Ini pokoknya kalau suci itu paling gampang. Bersifat namanya suci, dia nggak mungkin bisa berdosa, itu jelas ya. Dia nggak mungkin melakukan dosa, dia tidak mungkin dicobai dan jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah itu nggak mungkin jatuh dalam dosa. Jadi Allah itu nggak mungkin melakukan dosa. Itu kita imani semua. Segala tindakannya berdasarkan kekudusan. Standar-standar moralnya pun mengacu kepada kekudusannya. Kita melakukan tindakan, tapi tindakan kita hanya relatif. Mengapa relatif? Karena yang absolut cuma Allah. Bapak Ibu nangkap maksud saya ya? Jadi Allah itu secara konsisten karena ontologinya, secara ontologi dia bertindak benar, suci, maka segala tindakannya itu juga sesuai dengan kekudusan. Apapun tindakan dia. Maka nanti kita akan bahas, nah ini definisi lagi nih secara summary saya bacakan saja Joel Beeke dalam buku Reform Systematic. Menceritakan kepada kita dua hal ini. Dia katakan dia itu set apart by his glory, for his glory. Jadi saya meng-highlight dari poin pertama by his glory, itu adalah poin pertama, yaitu menceritakan ontologial aspek dari kekudusan Allah. Dikatakan dia itu terpisah by his glory, karena kekudusannya. Dia suci karena dia adalah Allah yang demikian, karena dia Allah. Sekali lagi ini secara ontologi. Sama seperti tadi, ini saya perjelas lagi. Yang kedua, secara etik. Jadi aspek dari moral atau ethics daripada Allah yang kudus itu dia perfect di dalam tindakan perkataan apapun. Maka dia dipisahkan atau dikatakan kudus untuk kemuliaan dia, for his glory. Segala tindakannya ya. Dan dia katakan he is holy because he is jealously committed to displaying who he is in all he does. Jadi ingat ya, semua itu harus ada. Oke.
Lanjut. Lalu bagaimana Allah yang menyatakan diri Nias, kudus. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kudus? Bapak Ibu, sejak manusia jatuh dalam dosa, kalau Allah terlalu dekat dengan kita, mati kita. Maka bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas, tapi sebelum itu Tuhan memberikan yang namanya ada dua sistem ya, ini jawabannya. Dari apa yang Tuhan lakukan kepada manusia. Allah memberikan kita ada dua sight, dua penglihatan ya kepada manusia. Apa itu? Dual sight. Jadi sebagai contoh, jadi sight itu penglihatan ya. Penglihatan tuh ngomong apa? Penglihatan yang pertama penglihatan secara fisik. Secara yang namanya mata kita. Saya melihat di sini ada bangku berwarna merah. Betul ya? Bangku berwarna merah, ya sudah, itu hanyalah bangku. Itu penglihatan yang pertama. Tapi secara penglihatan yang kedua, beda. Kita bisa melihat bukan hanya secara mata saja, tetapi kita bisa memaknai sesuatu di balik daripada apa yang kita lihat. Contoh ya, Bapak Ibu contoh ya. Kalau Bapak Ibu ya ngelihat ada pohon beringin, biasanya apa yang dipikirkan? Ada penunggu ya Pak? Misalkan ada penunggu, terus tiba-tiba ada yang namanya burung gagak warna hitam. Ini saya nggak rasis ya. Terus ada kucing hitam. Kucing hitam, Bapak Ibu lihat kucing hitam, pohon beringin, ada yang itu. Pasti mikir bukan hanya pohon beringin saja, bukan hanya burung gagak, bukan hanya kucing hitam, tetapi mikir yang lain, betul ya? Jadi kita melihat, ternyata melihat bukan cuma melihat sesuatu yang terlihat secara mata. Tuhan memberikan juga melihat sesuatu realita di belakangnya. Ini kenal dengan mata hati lah, biar keren lah, mata hati. Melihat pakai mata hati. Contohnya lagi ya, Papa saya pernah cerita, mungkin yang jatuh dalam tradisi Chinese ya, ini saya yang tahu. Kadang-kadang waktu kecil itu suka lihat yang namanya, coba kamu lihat di pohon, liatin. Nanti kamu lihat muncul angka berapa. Saya lihat begitu, lihatin gitu kan nggak lihat apa-apa kan. Coba, supaya apa? Karena supaya bapaknya itu bisa tahu nomor togel. Saya nggak pernah karena papa saya sudah Kristen, tapi papa saya cerita. Jadi seharian tuh lihatin, ini ada apa nih? Ini anak hoki nih, suruh lihat nih. Kalau dapat nomor berapa, langsung kasih tahu. Saya nggak tahu nomor apa, saya nggak ngerti. Ada 4 nomor, atau 2 nomor, saya nggak tahu. Pokoknya apa? Apa yang dilihat, bukan hanya semata-mata cuma dilihat, tetapi kita bisa melihat something di balik realita. Maka oleh sebab itu, kita bisa melihat ada Allah yang kudus. Kenapa? Karena kita bukan melihat Allah secara fisik saja, dalam arti kita pegang Allah kita nggak bisa pegang, karena Allah itu roh. Tapi dari tindakan Allah, tindakannya, kita lihat ada Allah yang kudus. Kalau Tuhan bisa memberikan segala sesuatu dengan bijaksana, pasti kita bukan hanya melihat secara bijaksana saja, tapi kita lihat ada Allah yang kudus. Ada realita di belakangnya. Kita bisa melihat Allah yang melakukan dengan sangat baik. Segala tindakannya yang baik sekali. Jadi kalau Allah ya, bayangkan Allah itu maha kuasa. Tapi Allah yang maha kuasa tidak kudus. Itu jadi monster Bapak Ibu. Tangkap ya. Dia maha kuasa tapi tindakannya tidak kudus. Tindakannya tuh seperti Zeus. Yang suka cari pacar, suka kalau lagi marah tiba-tiba keluarin petir. Kalau lagi baper tiba-tiba yang namanya manusia itu dimatikan. Kan tuh jadi monster ya Bapak Ibu. Tapi karena Allah itu terikat di dalam kekudusan, maka segala tindakannya selalu kudus. Tindakannya. Oke Bapak Ibu, tindakan seperti apa yang bisa kita misalkan di dalam contoh ya, di dalam atribut Allah yang berhubungan dengan holiness. Berarti kita bicara tentang the holy justice. Holy, kudus ya. Dia itu adil, justice. Itu menciptakan adil. Allah itu tidak mungkin memutuskan atau menghukum orang tanpa ada keputusan. Contoh ya. Bapak Ibu kalau ikutin yang namanya peristiwa seorang yang ditangkap ya, Vina Cirebon gitu ya. Tahu kan ya, itu diperkosa, terus kasusnya ditutup, terus dibikin film. Setelah dibikin film, ternyata polisi menindaklanjuti. Ketika dia menindaklanjuti, dia langsung menangkap seseorang yang dituduhkan bernama Peggy. Tahu ya cerita itu ya. Tapi ternyata si Peggy itu mengajukan pra-peradilan. Singkat cerita di pra-peradilannya, Peggy menang. Artinya apa? Kita mau menceritakan bahwa polisi bertindak menangkap. Tetapi tindakan dia tidak kudus. Mengapa? Tidak sesuai dengan konsep yang benar. Tidak sesuai aturan-aturannya benar.
justice diberikan, tetapi justice itu tidak bertindak dengan benar. Ibu ya, kudus ya. Konsep seperti itu. Jadi justice itu berbicara juga bukan hanya justice, tetapi holy justice. Oke ya. Kudus. Allah itu tidaknya kudus. Contoh lagi kalau kita bisa melihat ya. Kalau di dalam pengadilan ya, mungkin kita bisa berbohong dalam pengadilan. Tapi di dalam pengadilan Allah itu bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi dia berhak bisa yang namanya menghukum kita. Contoh ya, dalam atribut yang lain misalkan holy love, kasih yang kudus. Nah, kasih yang kudus itu apa mau ceritakan? Alkitab memberikan kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan ular kepada yang minta. Salah. Betul. Tuhan tidak pernah memberikan ular kepada yang minta ikan. Kalau lagunya salah Bapak Ibu. Lagunya salah. Baca Alkitab, jangan kebawa sama lagu. Tuhan tidak pernah, artinya apa? Kalau kita tahu Bapa kita di surga, dia tidak mungkin memberikan namanya ular kepada yang minta ikan. Lihat ya. Mengasihi. Sekarang kalau anak-anak ya, kalau Bapak Ibu bayangkan dulu masih kecil atau punya anak sekarang, pasti berharap kalau Bapak yang baik selalu memberikan apa yang diminta, betul ya? Kalau Papa, misalnya jadi anak kecil waktu atau nostalgia di dalam bahasa masih kecil ya, kalau saya mau minta namanya beli ciki atau minta apa ya? Dulu tuh zaman itu kan ciki kenapa dibeli karena dapat tajos. Tajos itu apa ya? Apa ya? Ada mainan lah. Mainan itu. Otomatis apa yang dibelikan? Kalau makan itu terlalu banyak, parah. Atau kita zaman sekarang lagi ngetren yang namanya minum minuman berwarna. Anak kan suka, anak saya pernah minum. Salah satu, saya nggak bisa sebut merek, nanti nggak boleh. Minum itu terlalu banyak gula, terlalu banyak pewarna, dan kita tahu banyak kasus anak-anak kecil yang cuci darah. Bayangkan, itu kan nikmat ya, minuman berwarna, manis, terus ada sodanya, enak kan? Enak sekali. Bayangkan kalau anak saya siap kali pergi ke Indomaret, Alfamart, atau kemanapun, minta dibelikan. Perspektif daripada anak saya, pasti kalau papa yang kasih, harus belikan, betul kan? Itu wajar lah. Tapi kalau bapak yang kudus, yang mengerti ya, nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin melakukan. Kenapa? Karena prinsipnya sama. Seorang bapak di surga mengatakan tidak mungkin memberikan ular kepada yang minta ikan. Lihat ya, Bapak Ibu ya. Tindakan kasih pun Allah itu berdasarkan kekudusannya. Itu nggak mungkin. Segala sesuatu itu berdasarkan ya apa? Yang namanya kekudusan. Dari tindakan justice, dari tindakan kasih, semuanya mengacu kepada esensi Allah yang kudus. Atau misalkan kita ngomong juga ya, misalkan contoh ya, misalkan kita ngomong kasih ya, kasih. Kan kasih sama adil, justice, kasih gitu ya. Itu kan kadang-kadang suka dipertentangkan ya. Tapi kita mesti lihat ada kekudusan Allah. Contoh ya, misalnya saya berkampanye di sini ya, jadi politisi, saya berkampanye untuk dipilih Bapak Ibu. Menjadi yang namanya pemimpin lah, gubernur atau misalnya wali kota. Atau apapun lah itu, presiden misalkan, ataupun yang punya jabatan. Bayangkan kalau saya kampanye, bilang berkata, Bapak Ibu, pilihlah saya. Saya adalah calon pemimpin yang sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya akan bertindak dengan benar. Saya akan mengasihi, saya buktikan. Janji kampanye saya, kalau Bapak Ibu pilih saya dan saya menang menjadi pemimpin, saya akan bebaskan semua tahanan. Saya akan bebaskan yang namanya orang-orang yang ada di penjara. Biar saya bebaskan, karena saya mengasihi dia. Bapak Ibu pilih saya gak? Kenapa? Saya membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dia ada di dalam penjara, kesulitan ketemu orang tua, ketemu anak, seorang yang gara-gara di penjara tidak bisa bertemu keluarganya, nggak bisa melakukan pekerjaan. Maka saya yang baik, maka saya harus yang namanya baik itu, maka saya membebaskan dia ketika saya terpilih. Bapak Ibu pilih saya nggak? Kalau saya kampanye seperti Bapak Ibu akan coblos saya nggak? Nggak mungkin kan ya? Saya rasa nggak mungkin ya. Ini apaan ini? Kan kita berharap pemimpin baik, betul ya? Tapi kalau pemimpin yang baik atau yang mengasihi tidak sesuai dengan kebenaran atau keadilan, kita nggak akan kita lakukan, betul ya? Nangkep ya dalam itu. Allah kita juga begitu. Makanya jangan pernah berkata kepada Allah, Tuhan,
Tuhan, tolong dong bebasin semua orang. Tolong hapuskan semua dosa. Ini kan Tuhan bisa memilih ya. Nah, doktrin pemilihan itu, predestinasi kan bilang, Tuhan, kenapa saya yang dipilih? Kenapa teman-teman saya nggak dipilih? Aduh, itu kan kadang-kadang gimana ya? Tuhan memang bisa ya, maksudnya menyelamatkan semua orang, tetapi dia memilih beberapa orang. Kalau kita sadar kalau Tuhan memilih berdasarkan keadilan, berdasarkan ya kekudusannya, kita akan bersyukur loh. Kita nggak akan bilang, Tuhan kenapa nggak Tuhan mengasihi semua orang? Kalau Tuhan mengasihi, bebaskan semua orang. Sekarang kalau kita pilih pemimpin aja yang membebaskan semua orang dari penjara, kita nggak mau pilih, betul ya? Mau nggak punya Tuhan seperti itu? Mau nggak punya Tuhan yang kudus, yang mengaku kudus, tapi dia membebaskan semua orang dari dosa? Kita bilang, tunggu dulu Pak. Kalau misalkan dia bakar gereja, masa dibebaskan? Kita juga masa terganggu dengan suatu hal ini. Maka tindakan Allah selalu tindakan Allah yang kudus. Oke ya, makanya cuma ini konsep kekudusan ya. Kalau balik lagi, mungkin saya lanjut dulu aja ya di dalam. Nanti kita bisa elaborasi lebih jauh. Yang ketiga dalam maka esensi kekudusan itu dari core, dari dasar. Lanjut ke dalam power atau anger ya, kekuatan, kudus gitu ya. Itu menceritakan bahwa dia nggak mungkin bisa melakukan segala sesuatu dengan yang namanya marah tuh dengan tanpa kekudusan. Sebagai contoh ya, kalau Bapak Ibu ketemu yang namanya seorang orang tua yang menasihati, bahkan memarahi anaknya yang melakukan tindakan yang tidak benar, wajar ya? Coba dibalik. Coba dibalik. Seorang anak, bayangkan Thea sudah besar. Terus tiba-tiba berkata, Papa itu nggak benar. Pasti Bapak Ibu yang lihat jemaat pasti bilang, ini anak kurang ajar. Lihat ya. Atau enggak ya? Atau harusnya begitu ya. Kalau kita lihat nih, seorang orang tua menasihati bahkan sampai marah karena menegur anaknya kurang ajar, anaknya nggak benar, itu wajar ya. Suatu yang lumrah, sesuai kekudusan. Tapi kalau hal itu dibalik ya, wah kita bakal bilang, ini anak kurang ajar. Ini anak nggak benar. Anak ini nggak diajarkan dengan tata krama. Masa orang tua dimaki-maki di depan umum, misalkan contoh ya. Terus dihina-hina, bahkan diperlakukan dengan tidak benar. Pasti kita marah. Kenapa? Nggak sopan, apalagi di dalam budaya Asia. Oke ya Bapak Ibu ya. Maka di dalam namanya pembicaraan, di dalam namanya kekudusan, Allah yang murka, juga Allah yang wajar ya, murka kepada dosa. Allah yang murka itu wajar. Kenapa? Karena dia harus menghukum. Bayangkan kalau Allah itu nggak menghukum orang yang bersalah. Berat sekali. Allah itu harus murka kepada orang-orang yang tidak benar. Contoh lagi misalkan kalau ada orang yang menyesatkan gereja, ya Tuhan murka lah, Tuhan marah. Bapak Ibu kalau misalkan ada orang ya, seorang guru menyesatkan anak ibu, bapak ibu gitu ya, marah gak? Kita ajarin dia capek-capek, yang namanya matematika terlalu gampang kali, apa ya? Tentang tata krama gitu misalnya. Tiba-tiba ada guru dari sekolah tertentu, tiba-tiba mengajarkan yang berbeda, value yang berbeda. Pasti kita berkata, ini guru apa? Guru yang sesat. Kita marah. Kenapa? Karena tindakan kita itu menyatakan kekudusan. Nah Allah juga demikian. Kalau ada gereja yang menyesatkan, gereja yang misalkan yang terlalu meninggikan yang namanya teologi kemakmuran, wajar gak marah? Marah. Mengapa? Karena memang demikian. Kristus pun juga marah. Kristus tuh marah. Kristus tuh marah dalam arti ketika dia melihat yang namanya pelataran bait suci, ketika banyak orang datang dan terhalang karena yang namanya orang-orang jualan itu, Tuhan marah. Itu kalau di zaman itu ya sulit tuh. Kenapa sulit? Karena kan untuk mempersembahkan, kenapa Tuhan marah dan pakai itu ya buat memborak-pandikan itu ya. Ini nih, untuk bisa mempersembahkan korban bakaran wajib ya. Wajib yang namanya tidak bercacat. Bayangkan kalau ada orang yang pergi jauh maksudnya dari tempat lain pergi ke Yerusalem. Karena kan bait suci ada di Yerusalem. Bayangkan dia bawa domba yang paling bagus, sampai gerbang tiba-tiba kesandung batu cacat. Sedih gak ya? Sedih lah. Dia udah jalan kaki, udah jaga untuk berikan persembahan. Sampai depan yang namanya depan gerbang atau misalnya sampai ke Yerusalem, itu jatuh. Atau misalnya ketabrak seseorang sehingga dia patah kakinya. Kan gak layak kan dipersembahkan kan. Maka apa yang dilakukan adalah ketika dia mau mempersembahkan, udah mubazir, bukan mubazir ya, udah ketanggung kan. Maka dia pergi ke pelataran, dia mau beli domba pengganti, domba yang buat bisa dipersembahkan. Itu harganya berkali-kali lipat, 5 kali lipat. Saya pernah beli daging ya, beli daging sapi di pasar ya. Itu naik
20-30% aja, hampir 40%. Ketika mau lebaran saya nggak jadi beli. Ih mahal banget ini. Sudahlah, nggak usah beli gitu ya. Sampai sekarang sih turunnya nggak signifikan turunnya. Ini bayangkan karena terpaksa orang itu mungkin menyembah Tuhan ketika balik lagi ke pelataran. Dia menyembah Tuhan, tapi habis itu dia pulang bangkrut. Nah bukan hanya itu saja kan, bukan hanya itu saja. Para imam-imam dan orang-orang yang jadi pelataran Bait Suci, dia juga melakukan suatu policy. Kalau mau persembahkan juga pakai koin bisa, pakai apa uang bisa. Tapi masalahnya yang namanya koin atau logam itu pasti ada gambar kaisar. Mata uang pasti ada gambar. Iyalah percaya sama saya. ada gambar kaisar. Maka Tuhan bertanya gambar siapa? Karena ini gambar itu adalah membuat image sesuai dengan perintah kedua, hukum Taurat kedua. Jangan membuat apapun di bawah bumi, di atas bumi. Berarti kan gambar kaisar kan menyembah berhala kan. Terus dipakai buat menyembah persembahan di dalam Bait Suci. Maka nggak boleh persembahan. Harus ditukarkan. Nah perbandingan 1:8. Bangkrut lah, matilah. Atau kita coba aja ya di dalam GRI sekarang. Nggak boleh memberikan persembahan gambar yang namanya Soekarno-Hatta. Gambar muka saya kali, enggak lah. Kan nggak bisa ya, nggak mungkin. Bangkrut, wajarlah Tuhan marah. Oke ya, dalam hal ini ya. Kita nggak mungkin begitu. Dan kita juga perlu, Alkitab mengatakan kepada kita, atau Yesus berkata kalau kamu diberikan pipi kiri, berikan pipi kanan. Betul ya? Tapi kalau masalahnya, kalau konteks lagi, kalau kamu dilakukan tindakan yang misalnya jahat, misalkan tindakan anak kita disesatkan atau apapun itu, masa kita nggak marah? Sudahlah, karena itu sudah disesatkan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau diberikan pipi saat kiri, berikan pipi kanan. Karena anak saya di rumah ada 3, anak pertama saya disesatkan, anak kedua ikut disesatkan juga. Nggak bisa kan? Nah maksud saya, kita tindakan Allah yang kudus tercermin dari keadilannya, kemarahannya, kasihnya. Dan begitu pun juga, ini ada poin selanjutnya, yaitu di dalam anugerah ya. Yang namanya anugerah ya. Tanpa yang namanya kekudusan Allah ya, di dalam namanya anugerah, maka kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Siapa sih yang bisa mendekat kepada Allah? Ada istilah dalam Arsis Pro itu impotent. Impotent itu bukan bicara tentang masalah reproduksi juga, tetapi ketidakmampuan manusia untuk dekat kepada Allah. Nggak mungkin. Maka hanya kekudusan Allah yang berbelas kasihan kepada kita, kita bisa. Contoh ya bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan ya. Tuhan pernah membangkitkan bangsa Babel. Bangsa Babel itu yang di zamannya siapa tuh si Nebukadnezar, zamannya Daniel. Itu Nabi Habakuk ya, Nabi Habakuk pernah berkata, mana mungkin Allah yang kudus itu membangkitkan bangsa yang jauh lebih fasik untuk menghancurkan bangsa Israel. Dia komplain sama Tuhan, dia komplain, engkau tuh adalah Allah yang suci, kenapa kamu, Tuhan itu membangkitkan bangsa yang lebih fasik menghancurkan umat pilihan. Kan bangsa Israel dibandingkan bangsa Babel jauh lebih fasik Babel. Tetapi tuh Habakuk berkata, kenapa Babel itu malah jadi alat pukulan bagi si Israel? Harusnya Israel dong yang menghancurkan yang namanya Babilonia. Karena Israel jauh lebih benar daripada yang namanya Babilonia. Itu kan berbanding terbalik kan. Kok begini Allah yang suci? Tetapi di dalam yang namanya anugerah Tuhan ya, kalau Tuhan nggak pakai Babel untuk menghancurkan bangsa Israel waktu itu, mungkin Israel nggak pernah balik kepada Tuhan. Itu kan anugerah ya. Tuhan stop kita di dalam yang namanya melakukan tindakan berdosa, itu anugerah. Betul ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ya, seorang pemuda misalnya mau coba merokok, pas lagi merokok tiba-tiba batuk TBC. Stop pasti trauma. Itu kan dibilang apa cupu gitu ya, cupu atau cemen atau apa. Tapi kan tuh anugerah ya. Itu kan anugerah, Tuhan stop di situ. Itu kan anugerah. Oke lah ya, kita lihat wisdom saya rasa sudah dalam banyak sekali. Jadi saya mau mengatakan seluruh atribut-atribut Allah itu semua ada di dalam kekudusan Allah. Itu secara ontologi Allah itu adalah kudus, maka segala tindakan-tindakannya itu selalu kudus. Itu selalu terjadi. Oke ya, ya kalau wisdom ya, sudahlah ya. Dia lebih berhikmat daripada kita, jauh-jauh lebih berhikmat. Segala sesuatu lebih wise daripada kita, jauh. Bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita terbatas. Tapi Allah itu sumber daripada segala sesuatu. Ini bagian terakhir yang saya mau bahas. Tadi kan di dalam Mazmur pasal ke-99 yang kita sudah baca mau menceritakan bahwa Allah secara naturnya itu berbeda dari yang lain-lain dan dia layak untuk disembah.
ayat 4 dan 5 menceritakan tindakan-tindakan, maka saya jelaskan dalam tindakan dalam atributnya. Tetapi di dalam ayat 6 sampai kepada ayat ke-9 di dalam Mazmur 99 juga menceritakan Allah itu berelasi dengan manusia. Allah itu berelasi dengan manusia. Allah yang kudus berelasi dengan manusia. Ini justru kalau tahu kita tuh Allah kudus, itu kita bersuka cita. Ini ada istilah namanya, Joel Beeke mengatakan delightful. Bersuka cita tuh delight. Sukacita yang sampai terkagum-kagum gitu ya. Saya pernah iseng-iseng, saya trik sulap, Bapak Ibu, trik sulap ke Thea. Jadi saya koin itu saya sembunyikan. Jadi bisa sembunyikan, bayangkan ya, saya sembunyikan, terus tiba-tiba hilang. Ketika saya hilangkan, tiba-tiba muncul. Tentu ini kan, kalau namanya anak kecil kan ya sudahlah, dia kan nggak tahu kalau orang, istri saya langsung ketawa, ih jangan mau Thea, dibohongin gitu. Ya gitulah. Tapi kan anak saya terpukau kan. Terpukau gara-gara, ih papi hebat, papa hebat gitu ya, terpukau. Ini istilah ini sebenarnya sama. Ketika kita melihat Allah yang kudus, kita seperti anak kecil yang delight. Wow, bayangkan tindakannya Tuhan tuh jauh lebih bijaksana daripada kita. Bersyukur gak? Bersyukur. Bersuka cita gak? Bersuka cita. Segala sesuatunya tuh membuat kita kagum. Atau coba ya, mungkin saya sih belum, anak saya udah ngerti sih gara-gara di YouTube ya. Mungkin coba ya, air terus dikasih sirup kan berubah warna, keren ya. Itu kan takjub ya, terus ada rasanya lagi ya. Ya sekarang udah biasa aja sih. Tapi kita mau bicara bahwa tindakan Allah yang melakukan kita ya, tindakan segala sesuatu yang kita lihat segala sesuatu itu benar-benar menyatakan kekudusan Allah, kekaguman, kekudusan Allah membuat kita takjub kepada Dia. Tapi masalahnya kita adalah yang poin pertama adalah ternyata manusia itu berdosa. Dosa itu menghalangi kita. Dosa itu menghalangi kita. Ya kalau anak saya makin gede udah ketahuan, papa bohong. Sama lah. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita nggak bisa lagi melihat keindahan Tuhan, kekudusan Tuhan. Bayangkan kalau ada orang yang melukis lukisan keren gitu ya, bagus, terkenal gitu ya. Kita yang nggak punya bakat lukis, cuma bilang, oh itu bagus ya, gitu-begitu doang. Kita bilang, ih bagus coretan-coretan. Kita nggak mengerti esensi daripada keindahan lukis. Karena kenapa? Karena kita tidak punya knowledge. Karena kita nggak ngerti, atau dikatakan kita tidak mampu melihat indahnya lukisan tersebut. Sama. Kenapa kita nggak bisa melihat yang namanya keindahan Tuhan, yang suci, yang kudus, yang mulia itu? Ya karena pertama ya kita terbatas, kedua kita berdosa, hancur lah, kita nggak bisa. Makanya yang namanya tadi yang kita nyanyikan ya kudus, 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 itu kan mengambil dari Yesaya. Ketika yang namanya Yesaya itu melihat yang namanya Allah berdiri di tahtanya, dia duduk di dalam tahtanya, bukan berdiri, maaf, dia berduduk di dalam tahtanya. Dia melihat serafim kan, melayang-layang. Ada sayap kan, ada sayap buat melayang-layang, ada yang tutup mata, ada yang tutup kaki. Kenapa tutup mata, tutup kaki? Kenapa Bapak Ibu? Betul Pak, 100 Pak. Kalau ngelihat mati, kaki kenapa? Karena kaki lambang kenajisan. Bayangkan tuh serafim yang tidak melakukan dosa. Melihat Allah yang kudus nggak berani. Apalagi Yesaya yang tahu dia najis bibir, ngelihat Allah yang kudus, matilah dia. Serafim aja yang tahu dia makhluk yang surgawi, dia berkata kudus, kudus, kudus 3 kali. Itu bukan 3 kali pengulangan itu suatu penekanan yang baik ya. Maksudnya dalam arti bukan mengacu, kalau Pak data Stephen kan mengacu ke Allah Tritunggal, tetapi ini 3 kali mengatakan suatu kekaguman ya, suatu hal yang keren sekali ya. Itu menceritakan Allah yang benar-benar kudus sampai dalam, lebar, tinggi, semua dimensi itu ada. Kalau kita muji orang kan nggak cukup sekali kan. Ih, pintar banget nih orang nih. Ih, pintar banget nih. Bener kan ya, muji orang kan bisa berkali-kali. Ih, kok bisa ya pintar ya? Kok bisa pintar ya? Kenapa? Karena memang kita keluar ekspresi kekaguman ya. Begitupun juga serafim ya. Dia berkata kudus, kudus, kudus. Menyatakan ya benar-benar kemuliaan Tuhan. Menyatakan kekaguman. Tapi sekali lagi, karena kita manusia yang berdosa, kita tidak mampu dan tidak mau melihat kekudusan, melihat Allah. Dan tidak mungkin bisa melihat karena mati. Ini sama aja kayak, ini akhir-akhir ini saya suka main culuk bak sama, bukan culuk bak juga ya, main itu ya, main apa? Main hide and seek ya. Hide and seek. Main apa tuh? Hide and seek, petak umpet ya. Petak umpet. Sama anak pertama saya. Anak pertama saya udah pintar. Kalau yang namanya sembunyi, dia sembunyi. Tapi namanya anak kedua kan cuma ikut doang. Ikut, belajarnya lambat.
Terus dia ikut aja, sekarang udah bisa lari cepat. Tapi saya mau cerita, anak kedua saya kan, misalnya saya hitung misalkan saya hitung. 1 sampai 10, 1 sampai 20 hitung. Kan biasanya anak pertama cepet kan. Anak kedua lebih lambat, tapi berusaha untuk ngumpet. Dia lagi pengen ngumpet. Biasanya dia ngumpet gimana? Dia jalan, dia ngumpet gini, dia mengumpet. Ngumpet cuma mukanya doang, tapi badannya enggak. Dia berharap dengan dia tutupin mukanya, matanya, nggak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu pernah begitu juga kali ya. Kalau saya tidak menutup mata, maka saya tidak akan terlihat. Ya, enggak lah ya, saya lihat lah. Sama kan kalau kita ya tutup mata, Tuhan tuh nggak ada kok. Itu nggak mungkin Tuhan tuh nggak ada. Dan juga lebih lagi Tuhan melihat kita. Kita melihat kita. Ya seperti itulah gambaran manusia yang berdosa yang nggak mungkin bisa lari daripada Tuhan. Lalu bagaimana? Karena Allah mau berelasi dengan kita ya sebagai manusia yang berdosa. Dia perlu cara yang benar. Perlu yang namanya suatu tempat yang benar. Supaya Allah bisa berelasi lagi dengan manusia yang berdosa. Makanya ada yang namanya Musa ketika melihat semak api yang menyala, bukan terbakar ya, menyala. Artinya dia nyala tapi si semaknya nggak mengkonsum ya, nggak mengkonsum. Artinya dia apinya tuh berdiri sendiri karena aku adalah aku. Ketika Musa melihat kepo kan dia lihat, ada api nih, kok apinya beda gitu. Semaknya nggak terbakar tapi ada nyala api. Maka ketika dia berusaha mendekati, Bapak Ibu ingat apa yang diminta oleh Tuhan kepada Musa? Suruh tanggalkan kasut karena ini adalah holy ground, ini adalah tempat yang kudus. Artinya apa? Ada tempat yang dikhususkan Tuhan untuk manusia berdosa bisa berelasi dengan Tuhan. Juga ada cara. Tinggal cara ya, lepaskan kasut. Begitupun juga tadi contoh yang tadi Yesaya. Yesaya ketika dia melihat Allah yang kudus itu, dia berkata, aku najis bibir. Allah itu ada di dalam tahtanya, di tempatnya. Cara bagaimana Yesaya bisa berelasi lagi dengan yang namanya Allah yang kudus, ada serafim yang kasih bara di dalam mulutnya, dia kan najis bibir. Jadi ada ritual. Jadi untuk bisa yang namanya kita berelasi dengan Allah, sejak manusia jatuh dalam dosa, perlu ada tempat khusus dan juga ada ritual, ada suatu ritual keagamaan, sehingga kita bisa yang namanya bisa berelasi dengan Tuhan. Kekudusan, nggak mungkin kan sembarangan kita datang ke tempat yang kudus, nggak mungkin. Makanya kita kenal namanya Allah itu memberikan inisiatif namanya tabernakel. Tabernakel itu kemah suci kan, desainnya dari Tuhan, semua prototipe blueprintnya itu dari Tuhan, semuanya komplit dari Tuhan. Jadi seperti itu. Kita bisa datang kepada Allah yang kudus dengan caranya Tuhan, dengan metodenya Tuhan, dengan tempat yang kudus. Tentu nanti ini juga bisa lihat ya, kita nggak boleh sembarangan ya, karena nggak mungkin sembarangan manusia berdosa datang kepada Allah yang kudus. Contoh ya, misalkan ketika Yakub bergumul dengan Kristofani itu berarti penampakan atau Allah yang datang ke dalam dunia, karena dia bergumul di Sungai Yabok. Bapak Ibu ingat cerita itu ya? Dia bergumul sampai semalam-malaman, kan Yakub kuat juga. Akhirnya ketika menuju mulai petang ya, mulai subuh ya, kan orang itu bilang mau lepaskan aku, kalau kamu akan celaka. Tapi Yakub terus pegang sehingga minta diberkati. Bapak Ibu, kenapa sih akhirnya si orang itu ya, maksudnya penampakan Kristofani itu pukul pangkal pakah supaya dia bisa melepaskan Yakub? Kenapa? Karena kalau matahari sudah terbit dan Yakub melihat muka Allah, mati. Oke ya. Oke lah ya, itu dalam hari. Terus juga ini masalah, kita mesti mendatang kepada Tuhan dengan cara yang proper gitu ya. Terus juga apa ya, kan waktu tabernakel terjadi, ada api, itu kan ada 2 orang yang memberikan api yang asing. Api yang asing, Bapak Ibu tahu Nadab dan Abihu, dia berikan api yang asing, akhirnya dia mati. Ini tidak bisa sembarangan datang kepada Allah. Ada ritual-ritual, ada tempat yang khusus. Tentu tempat ini, kita percaya tempat itu berubah-berubah. Dulu di zaman itu kemah suci berubah. Bait suci di zaman Daud, Salomo itu ada tempat khusus yaitu Yerusalem. Tapi kita percaya bahwa tempat itu sudah tidak ada lagi. Karena ada Yesus Kristus. Yesus adalah bait suci yang sempurna. Dia ada temple, the true temple. Maka apa yang mau dibicarakan, kita bisa menghadap Tuhan, menghadap Allah itu di dalam Kristus.
kekudusan Kristuslah menyebabkan kita bisa datang kepada Allah. Ini kan bait suci itu, kenapa ada bait suci? Itu supaya manusia berdosa atau umat Allah yang berdosa itu bisa bersekutu lagi dengan Allah yang kudus. Jadi itu titik temu antara Allah dengan manusia atau titik temu antara langit dan bumi. Itu namanya tabernakel atau namanya bait suci atau namanya tempat yang namanya holy ground. Nah, itu sudah di-extend atau diperluas di dalam konsep kita, itu kita adalah bait suci. Maka kita bisa gampang berdoa kepada Tuhan. Kita nggak perlu bawa kambing domba ke Yerusalem ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan robohkan bait suci dan pada hari yang ketiga aku akan dirikan lagi. Yaitu kita, Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Seperti itu ya, jadi Tuhan memberikan caranya. Caranya itu di dalam Yesus Kristus. Cara yang harus terjadi. Karena kenapa ya, kalau kita nggak pakai Kristus ya, kita nggak kenal Kristus ya, siapa sih yang bisa berani ke gunung Allah? Ini penutup bagi kita semua ya. Waktu Allah menampakkan diri di dalam yang namanya di Gunung Horeb ya. Itu kan Gunung Horeb itu ada kilat, ada guntur. Orang-orang Israel itu bilang nggak berani. Dia suruh Musa naiklah, Musa. Karena Musa ditunjuk. Sama kan kalau kalian lagi rapat ya, yang ditunjuk, ya ini nih, naik. Jadi Musa tuh naik. Di dalam Mazmur, mungkin kita lihat ya, Mazmur 24 ya. Mazmur 24 ya. Sebenarnya juga ada di dalam Mazmur 99, tapi lebih kelihatan di dalam Mazmur 24. Ayat 3 dan 4, saya baca ayat ketiga, Bapak Ibu ayat keempat. Mazmur 24 ayat 3 dan 4, saya 3, Bapak Ibu 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Para ahli setuju ya. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Yesus. Yesus yang bisa naik. Hanya Kristus yang bisa naik. Musa pun gak bisa naik, tapi habis itu dia ketakutan. Kita naik ke gunung Tuhan, nyamput ke dalam kekudusan Tuhan, ke dalam the Mount Zion ya, Sion, Mount Sion itu karena di dalam Kristus. Itu cara melihat kekudusan Tuhan. Bagaimana Allah bisa berrelasi dengan manusia dengan cara di dalam Kristus. Jadi semua tuh tuntas di dalam Yesus Kristus. Kita naik dan ketika Yesus naik, dia mencurahkan Roh Kudus supaya kita tinggal di dalam Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Jadi kalau ini penutup ya, ilustrasi yang dipakai oleh Paul David Tripp dalam bukunya ya. Kekudusan Tuhan itu melihat kita bersuka cita ya, kan kita naik ke gunung Tuhan itu tempat yang tinggi di Mount Zion ya. Paul David Tripp memberikan ilustrasi, dia pernah pergi ke Dubai. Bapak Ibu yang pernah ke Dubai atau masa transit ke Dubai, itu ada gedung yang paling tinggi. Bapak Ibu tahu? Burj Khalifa. Saya nggak pernah ke sana, saya nggak pernah transit ke Dubai. Tapi dia berkata dalam ilustrasi dalam bukunya itu, ketika dia melihat Burj Khalifa, dia lihat tuh tinggi banget. Padahal sekeliling dari Burj Khalifa tuh gedung pencakar langit. Lihat ya Bapak Ibu ya. Itu tinggi, tapi sekeliling itu bukan gedung-gedung pendek, tetapi gedung pencakar langit. Dan akhirnya dia diberi kesempatan tuh naik ke lantai 75, setahu saya yang bisa visitor tuh cuma sampai level 75, nggak bisa sampai paling atas, level 75. Dan dia ngelihat gedung pencakar langit lainnya itu kecil. Kita di dalam Kristus yang naik. Lihat kekudusan Tuhan di dalam Kristus. Kita kan lihat semua yang dibuat manusia itu kecil. Menara Babel itu kecil. Segala human pride pun juga hancur. Kenapa? Karena Yesus yang sudah naik dan bawa kita naik ke gunung Allah dan kita berada di tempat yang suci, kita akan melihat segala sesuatu kecil. Bahkan kita bisa katakan itu sampah ya. Itu yang terjadi. Ini kita harus mengakui bahwa di dalam Kristus segala sesuatunya dinyatakan. Dia mencurahkan. Maka apa respon kita? Respon kita ini terakhir ya. Kalau kita tahu kita adalah umat Allah yang sudah dikuduskan, maka Tuhan juga mau kita hidup itu kudus. Ini saya bacakan saja ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini mengacu kepada imamat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kitab imamat memang kitab yang jarang dibaca.
Tapi kitab Imamat itu adalah cara bagaimana umat Allah kudus. Karena Allah itu kudus. Makanya ada ritual. Ada yang namanya orang Lewi. Lewi itu melakukan kenajisan. Megang mayat atau imam itu mengalami yang namanya najis. Maka yang terjadi ada yang petahiran. Kenapa? Karena Allah itu kudus, harus dilakukan dengan ritual yang kudus. Kristus sudah mati dan memberikan kita jadi orang kudus. Maka untuk hidup kita, liturgi hidup kita juga harus menyatakan bahwa kita itu kudus. Dan kita harus berrelasi dengan Allah yang kudus. Kalau saya bilang tadi ya, kudus itu berbicara juga tentang relasi. Umat kudus karena kita berrelasi dengan Allah yang kudus. Ada relasi. Selalu begitu. Relasi Allah yang kudus. Kita kudus, umat kudus karena Allah itu kudus. Itu sadar, kita harus begitu. Kita harus tindakan segala tindakan kudus. Kenapa? Karena kita punya relasi dengan Allah yang kudus. Segala tindakannya. Saya disclaimer dalam hal ini, kita nggak mungkin jadi orang kudus seperti Allah. Itu secara ontologi kita nggak mungkin. Yang seperti saya bilang ontologi tidak mungkin. Tetapi secara tindakan kita bisa tindakan kudus. Kenapa? Karena kita relasi dengan Allah yang kudus di dalam Kristus. Ini penjelasan sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya di minggu depan. Harusnya minggu ini, karena minggu lalu mati lampu. Jadi minggu depan. Kekudusan Allah dalam keseharian. Walaupun saya sudah memberikan sedikit aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk menyadari kekaguman Allah. Sebelum saya serahkan ke Bu Yani, adakah tanya jawab, pertanyaan, diskusi. Kita 8:30 ya, maksimal kita selesai jam 9 ya, mungkin 20 menit ya, 15-20 menit. Jika ada yang mau ditanyakan mengenai kekudusan Tuhan, atau misalnya nggak setuju, boleh juga kita diskusi. Silakan Bu. Tadi yang mengenai apa kan ada 3 kali ya Pak, maksudnya kalau yang ada jelas Kudus. kan 3 kali ya. Kalau apa yang saya dalam pikiran saya itu menandakan bahwa itu adalah mengacu ke Allah Tritunggal gitu. Itu yang dalam benak saya itu benar nggak gitu kan? Karena yang saya ingat itu, oh ya ini 3 kali itu kayaknya saya juga pernah ingat pernah Pak Tong. Ya betul. Pernah Pak Tong ngomong itu masuk di pikiran saya gitu. Ya memang sih kalau dipikir-pikir masuk juga ya, memang kalau orang lihat itu cocokologi ya, 3 cocok Tritunggal gitu. Tapi kadang-kadang ya, kalau saya boleh jawab cocokologi juga ya. Kadang-kadang kalau foto 1, 2, 3, benar gak? Benar gak? Enggak ya? Kan beda Pak, itu kan kudus. Kan bukan 1, 2, 3, beda Pak. Tapi saya mau membicarakan gini Bu, di dalam namanya kita diciptakan di dalam Allah Tritunggal, pola 3 itu sudah ada dalam hidup kita. Makanya kita selalu sense tuh 3. Contoh lagi ya, contoh. Kalau kita lihat angka 1 juta, biasanya 0-0-0-nya itu dibagi separation 3 ya. Biar memudahkan. Kita nggak pernah protes kan, kenapa nggak separate 2? Kenapa nggak separate 4? Memang ini cocokologi. Nah kalau ditanya apakah di dalam kudus-kudusnya itu mengacu ke Allah Tritunggal, memang sulit dibicarakan apakah 3. Tapi saya juga percaya bahwa Serafim berkata 3. Dia kan jadi dekat dengan Tuhan ya. Ya mungkin memang itu mengacu kepada Allah Tritunggal. Jadi memang tidak bisa jump to conclusion dalam 3. Tapi kebenaran ada 3 kali kudus menyatakan Allah Tritunggal juga nggak salah. Kalaupun nggak percaya pun juga apa, kita tetap percaya ada Allah Tritunggal. Karena di teks lain lebih eksplisit ya, lebih kelihatan gitu. Begitu Bu. Kalau saya lebih setuju sih kalau di dalam konsep saya tuh kudus-kudus tuh menyatakan suatu kemuliaan yang megah ya. Semua dimensi tuh bahwa emang Allah kudus gitu. Gitu sih Bu. Nah, kita nggak usah berdebat di situ lah Bu. Percaya. Kita percaya Allah Tritunggal. 3 kali kudusnya itu mengacu Allah Tritunggal ya silakan, kalau enggak apa-apa. Karena jarang sih teks yang mengatakan tuh mengacu ke Allah Tritunggal dan saya kurang convince ya. Kenapa mesti pakai 3 kali kata kudus untuk mengacu Allah Tritunggal? Kenapa nggak pakai teks-teks yang lain gitu yang begitu jelas gitu sih. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Mengenai kekudusan Tuhan?
Kalau di dalam Mazmur 99 juga ada bicara tentang kekudusan Tuhan ya. Kalau saya baca lagi ayat 9, tinggi karena Tuhan, Mazmur 99 ayat 9, tinggi karena Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jadi bicara selalu begitu ya, gunung Allah yang kudus, gunung Allah yang kudus. Tempat Allah bersemayam. Oke. Tentang atribut. Oke ya, udah ada? Silakan Pak Wiro. Ya, mengenai tadi contoh bagaimana Tuhan bergumul dengan Yakub di tepi sungai Yabok gitu kan. Nah ini saya ingin diperjelas apakah ini memang Tuhan yang turun langsung atau malaikat? Saya percaya itu Tuhan ya. Allah. Karena yang bisa berkatin itu kan Tuhan ya. Jadi saya percaya itu Tuhan. Itu istilah dengan Kristofani atau Theophany ya. Allah yang Alkitab kita ya, LAI memberikan petunjuk ya. Bagaimana kalau ada muncul M besar, biasanya itu mengacu kepada penampakan Yesus Kristus atau penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Kenapa? Ya betul. Ya, Kristofani atau jangan Theophany gitu ya. Itu seperti itu. Memang di Ibrani itu tidak ada huruf besar, huruf kecil, tapi LAI memberikan petunjuk. Tahu dari mana dia itu adalah Allah, tindakannya. Malaikat tuh tidak pernah menerima sujud. Maka ketika ada Rasul Yohanes itu minta sujud di malaikat, dia bilang jangan. Karena aku juga adalah utusan. Tapi ada beberapa di dalam kasus-kasus menerima sembah. Seperti penampakan di mana, siapa tuh? Simpson ya. Simpson itu kan mamahnya itu, dia memberikan persembahan diterima. Nah, para ahli setuju itu berarti yang menerima itu berarti adalah Allah. Terus juga penampakan di Abraham juga ya mengacu Abraham karena dia memberikan berkat dan juga ini dan juga mengacu kepada Hagar juga. Paling pertama tuh Hagar kayaknya. Elroy, Hagar. Seingat saya Hagar pertama kali dia Tuhan memberikan berkat kepada Hagar dan nama Tuhan diberikan namanya gimana Hagar? Hagar yang diusir si siapa tuh? Diusir mana ya? Kalau itu Allah ya, Allah sendiri bukan malaikat, sorry. Oh iya, benar. Ayat 17 di dalam Kejadian 21, maka Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Nah, LAI kasih M besar itu mengacu kepada Allah, penampakan Allah, seperti itu. Ya. Oke, silakan Pak Wiro. Kalau di pemaparan sebelumnya kan bahwa Allah itu kan kudus. Tidak mungkin dia berhubungan langsung dengan manusia. Betul. Si Yakub ini kan manusia. Nah, kalau dia bergulat, dia berpegangan, bersentuhan gitu ya. Jadi Allah yang kudus bersentuhan dengan manusia yang berdosa. Nah, kalau malaikat, dia seperti cerita Lot itu kan waktu dia ke Sodom kemudian ditarik oleh malaikat karena mau dibunuh itu kan, ditarik ke dalam rumah itu berarti kan ada sentuhan antara si malaikat dengan manusia si Lot ini. Allah sih saya pikir kalau Allah seperti di Kejadian kan Allah Adam dan Hawa dia nggak pernah ketemu langsung, dia cuma bersuara, tiang awan tiang api itu kan cuma wujud tapi bukan harus bersentuhan langsung dengan si Yakub gitu loh. Yang waktu dia bergulat, nah itu saya agak bingung, ini Allah yang kudus tapi mau berpegangan dengan si Yakub yang manusia. Ya, mungkin kalau dilihat itu seperti bayang-bayang ya bagaimana Allah mau menginisiasikan berrelasi dengan manusia berdosa. Memang itu nggak selama-lamanya ya, karena nggak permanen semuanya. Yang permanen dalam Kristus bagaimana berrelasi. Kita pun juga artinya apa? Kita juga belum ketemu langit dan bumi baru, maka kita nggak bisa dengan klimaksnya. Mungkin itu bayang-bayang. Dan kenapa sih bisa melakukan begitu? Memang Tuhan menyelubungi kemuliaannya ya, kekudusannya aja, tutupi seperti itu. Saya pernah cerita juga dalam doa pagi ya, bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya yang paling besar tuh dalam salib ya. Jadi paling salib itu kemuliaan Allah. Karena kalau terlalu diselubungin ya,
nggak ngerti itu apa, malaikat Tuhan, apa Tuhan, gitu. Bingung. Di salib itu kelihatan semua bahwa Allah itu bertindak dengan adil, suci, maha kuasa, kasih itu nyata di dalam satu titik. Allah itu yang mengasihi. Oke, silakan Pak Ginting. Itu kalau yang di dalam gua api, Sadra, Mesah, dan Abednego itu termasuk teofani, Pak? Ya kalau kita lihat itu malaikat Tuhan yang nggak dijelaskan dengan utuh ya, apakah itu ya, cuma dilihat ada malaikat penampakan anak manusia. Kalau salah seingat saya anak manusia. Boleh kita lihat Daniel ya. Saya lupa ingat ya. Kalau ditanya langsung bisa, takut salah kita buka aja ya. Daniel, mana Daniel ya? Daniel ya. Mana Daniel? Daniel berapa itu? Daniel 3 ya, ayat ayat 24 ya, 24-25 katanya, tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api, mereka tidak terluka, dan yang keempat tuh rupanya seperti anak dewa ya. Jadi cuma dijelaskan anak dewa, jadi kita nggak tahu itu siapa, mungkin malaikat. Karena nggak ada tindakan relasi antara penyembahan yang tadi saya bilang ya. Kalau Kristofani itu kan berarti ada menerima penyembahan, dia bisa mengampuni dosa, dia bisa memberikan berkat seperti itu. Kalau dibilang saya lebih prefer itu malaikat ya, karena 28-29 itu mengutus malaikatnya ya. Begitu Pak Semangat Ginting. Oke ya, saya rasa tentang kekudusan Tuhan kita bisa belajar mengenai Allah yang kudus. Bersyukurlah Allah kita kudus ya. Bukan karena tindakan saja, tapi secara esensinya juga adalah kudus. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur sekali lagi Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam sistematik teologi mengenai kekudusan Allah. Kami mengucap syukur karena Allah adalah Allah yang kudus. Tanpa Allah yang tidak kudus, kalau Allah tidak kudus, maka kami akan menyembah Allah yang adalah monster. Kami bersyukur karena Allah kami melakukan segala tindakan dengan benar, karena Engkaulah Allah yang kudus. Kami mengucap syukur karena di dalam kebenaran firman Tuhan, Kau menyatakan secara konsisten bagaimana tindakan-Mu selalu kudus. Terima kasih ya Bapa untuk segala diskusi, pemberitaan, pemaparan. Karena kami yang Tuhan boleh panggil di dalam Kristus menjadi umat-umat-Mu yang kudus, boleh berlaku juga sesuai dengan kekudusan Allah. Menyatakan cinta kasih-Mu yang luar biasa di dalam kekudusan, juga menyatakan kemarahan di dalam kekudusan, juga menyatakan keadilan di dalam kekudusan, karena kami adalah umat Allah yang kudus. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.